Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para wali murid, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan fi dunya wa dunya wal akhirah, keberkahan fi dunya wa dunya wal akhirah, rumah tangga tambah sakinah, mawaddah warahmah, salimah wa sa'idah, anak-anak yang solihin dan solihat bisa membawa bahagia kedua orang tua fi dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cinta sayangi anak-anakku semua yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan anak-anakku semuanya menjadi anak yang solihin dan solihat, sukses fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fis sadaqati. Ay hada faslun fis sadaqati. Faslun, adapun fasal ini fis sadaqati, yaitu menerangkan tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, inna awliya Allah Ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadati, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, ya Ali, inna awliya Ta'ala, sesungguhnya para waliullah, lam yanalu, yaitu tidak memperoleh, tidak mendapatkan aulia illah, sa'ata rahmatillahi, akan luasnya rahmatnya Allah, wa ridwanihi, dan tidak akan memperoleh ridhonya Allah, tidak dapat memperoleh bikasrotil ibadati, karena banyaknya ibadah. Walakin, akan tetapi, naluha, memperoleh para aulia kepada rahmat Allah dan ridhonya Allah, bisa khawatin nafsi, karena kemurahan hatinya, wal istihanati bid dunya, dan meringankan dunia. Di sini menerangkan tentang sedekah, karena kita tahu bahwa orang, dalam hadis ada yang mengatakan orang yang sudah meninggal, ketika dia ingin dihidupkan kembali, cuman ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah sangat pahalanya luar biasa. Di sini wasiatnya Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali,
Wahai Ali, inna awliya illahi ta'ala, bahwa waliullah semuanya tidak bisa mendapatkan keluasnya rahmatnya Allah dan tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah karena banyak ibadah. Artinya apa? Orang mendapat keluasan rahmat Allah dan ridho Allah itu bukan hanya karena ibadah saja, akan tetapi walakin naluha, para aulia illa mendapat rahmat Allah dan ridho Allah bisa khawatin nafsi, dengan kemurahan hatinya, wal istihanati bid dunya, dan meringankan dunia. Artinya apa di sini? Ada yang selalu saya katakan, ada Abdul Amal, paling sempurnanya, paling utamanya, yang utama itu adalah iman. Al-imanu billah, yaitu hablum minallah, jelas kita ke Allah. Kemudian ada hablum minan nas, adalah bagaimana an-naf'u li ghairihi, kita manfaat kepada orang lain. Kita mendapat ridho Allah dan mendapat rahmat Allah itu bisa khawatin nafsi, karena kemurahan hati. Bagaimana kita menjadi manusia meringankan beban orang lain semampu-mampunya. Kalau kita di posisi, maaf, kita punya kedudukan, kita punya kekuatan untuk kita meringankan beban orang, kenapa kita memberatkan beban orang? Yang misalnya kita menjadi, maaf, ada yang pangkat, kalau dengan ini bisa meringankan orang yang tidak punya, kenapa kita tidak membantu? Itu yang dinamakan bisa khawatin nafsi, murahnya hati. Karena apa, anak-anakku semua yang berbahagia, kadang ujian manusia itu adalah sifat angkuh. Ketika kita merasa dibutuhkan orang lain, itu sifat angkuh itu keluar. Apa itu? Kalau bukan karena saya, dia itu nggak bisa apa-apa. Padahal dia itu sukses bisa jadi karena ujian dari Allah, dan itu bagaimana kita untuk lebih ibadah kepada Allah. Ini bisa khawatin nafsi. Saya misalnya, alhamdulillah, misalnya saya punya kedudukan, bisa meringankan orang semuanya. Selama saya bisa, itu kita lakukan. Insya Allah, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Kita akan selalu ditolong oleh Allah selama kita membantu orang lain. Itu pasti dan yakin. Sama halnya dengan sedekah. Sedekah itu ada kenikmatan sendiri. Makanya kalau Nabi Muhammad itu ada sebuah cerita, Nabi Muhammad itu setiap subuh, habis sholat subuh, beliau mencari anak yatim yang sudah bangun, kemudian beliau sedekah, beliau ngasih dinar, kemudian beliau ngasih dirham. Mungkin kalau kita tidak bisa seperti itu, karena pagi kita kegiatan full, setidaknya kita mampunya berapa, tidak perlu banyak sedekah itu, semampunya kita simpan. Oh, kita mampunya sehari 1000, kita simpan 1000. Kemudian setiap hari Jumat kita cari anak yatim, kita cari ke orang tidak mampu. Karena apa? Insya Allah dengan sedekah kita jelas, di akhirat itu sudah jelas, tapi di dunia juga lebih jelas. As-sadaqatu tadfa'ul bila wa tajlibur rizqa. Katanya dengan sedekah itu menolak bala, dan dengan sedekah insya Allah Allah memurahkan rezeki kita. Rezeki bukan cuma harta loh, rezeki sehat itu sudah alhamdulillah. Rezeki teman yang baik-baik itu luar biasa. Rezeki orang yang mau menolong kita itu luar biasa. Sekaya apapun kita, harta berlimpah ruah, tapi tidak ada orang yang mau membantu kita, itu kita namanya miskin. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang yang sedekah, walaupun tidak sedekah dengan harta, tapi bisa sedekah dengan amal ibadah kita, membantu orang lain. Kalau kita tidak ada kekuatan untuk membantu orang lain, minimal kita mendoakan orang lain. Selalu saya sampaikan, kenapa? Perbanyaklah mendoakan orang lain. Mungkin ketika kita mendoakan orang lain itu diterima, itu akan kembali kepada kita sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian wal istihanatu bid dunya, meringankan dunia.
Artinya meringankan dunia apa? Kita kan kadang-kadang kalau masalah harta kalau dulure berantem. Sekarang maksudnya seperti itu. Kita yakin ketika ada satu itu tidak terdapat rezeki dan rezeki sudah punya kita katanya, tapi kemudian sama Allah diuji diambil orang lain, berarti bukan rezeki kita, itu berarti rezekinya orang lain. Kita akan diganti oleh Allah yang lebih barokah dan lebih manfaat. Apalagi masa-masa sekarang anakku sekalian, saya mohon di rumah hati-hati, istiqomah yasinnya maghrib sama subuh, waqi'ahnya, al-muluk, kemudian yang kemarin tulisannya dibawa baca sholawat kubro, kemudian jangan lupa doanya doanya Hasyim Asy'ari li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Masih kurang lagi, jangan lupa doanya Siti Aisyah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita banyak istighfar, dunia sudah luar biasa ya Allah. Ini sebagai muhasabah kepada kita karena dosa kita luar biasa. Kita jarang istighfar. Nabi Muhammad yang sudah jelas surganya, Nabi Muhammad yang sudah jelas sama Allah amalnya diterima semuanya dan jelas masuk surga, itu beliau masih istighfar. Kita yang surganya gak jelas, ibadahnya gak jelas, kemudian amal kita ini juga diterima atau enggak, istighfar pun tidak, itu namanya kita sombong, itu namanya kita angkuh. Itu yang kadang-kadang kita gak kerasa kan, kita gak kerasa, aku hebat apapun. Kita ini maaf dengan ujian COVID-19 atau lebih dikenal dengan corona, itu katanya gak bisa terlihat kan, gak bisa terlihat, itu sudah bisa menghebohkan sedunia. Subhanallah, Allah kalau sudah mau uji kita, makanya kita sebagai manusia sebenarnya teguran kita jangan sombong, ayo kita bertobat, kita kembali kepada Allah. Karena apa? Dikatakan ada sebuah hadis, neraka sakor itu siapa sih? Neraka sakor itu adalah untuk orang yang meninggalkan sholat dan orang yang tidak mau sedekah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang murah hati dan juga meringankan beban siapapun sehingga menjadi amal kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabihi. Ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyu, adapun orang yang dermawan, qaribun itu dekat, minallahi kepada Allah, qaribun dekat, min rahmatihi dari rahmat Allah. Ba'idun orang yang dermawan, ba'idun itu jauh, min adabihi dari siksaannya Allah. Wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, wahai Ali as-sakhiyu, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada rahmat Allah dan jauh dari siksaan Allah. Orang dermawan itu di dunia sudah didekatin orang, sudah enak. Insya Allah ketika kita butuh mudah untuk minta tolong kepada orang. Kenapa? As-sakhiyu. Makanya dikatakan nanti ada lanjutannya. Untuk siapa surga diciptakan? Likulli sakhiyin wa taqiyin katanya. Surga itu diciptakan untuk sakhiyin, orang yang dermawan, wa taqiyin dan orang yang bertakwa. Kenapa Ustaz yang disampaikan begitu itu adalah sakhiyin? Karena orang yang ahli ibadah tapi mudah mengatakan jelek tentang orang lain, menyakitin hati orang lain, maka ibadahnya itu hilang semuanya.
Makanya sakhin dermawan di sini adalah bagaimana kita melakukan kebaikan. Dermawan dalam arti kata bukan hanya memberikan harta benda kita, tapi bagaimana kita berucap dengan lemah lembut untuk tidak menyakitin hati orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk sakhin hatinya dan bisa berbagi fitni wa dunya wal akhirah. Ba'idun min adabihi, katanya orang yang dermawan itu adalah jauh dari siksaan Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dermawan. Kita bisa dermawan dengan harta yang kita miliki, dermawan dengan yang kita miliki. Kita ini adalah bukan cuma harta benda saja, dari ilmu kita, dari kebijakan kita, bagaimana kita mendoakan orang lain. Mudah-mudahan semuanya sukses, sehat, barokah fitni wa dunya wal akhirah. Kemudian belum ya, bulan nyanyi. Kemudian yang selanjutnya wasiatnya Nabi Muhammad, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannati. Ra'aitu, saya melihat, maktuban itu tertulis, tercatat, ala babil jannati, di pintunya surga. Artinya nanti di pintunya surga itu ada tulisan. Apa tulisannya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqil illa anta. Subhanallah, naudzubillah, summa naudzubillah. Apa bisa dimaksud? Anta di dalam, katanya di pintunya surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bighairi hisabin. Amin amin ya rabbal alamin. Apa itu? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqil wal nammamin. Di situ anta, surga, anta. Makasih Albab ganteng yang kangen Albab. Anta muharramatun, anta surga, muharramatun itu diharamkan, haram masuk surga, ala kulli bakhilin, atas orang-orang yang pelit, cerek, kreket, pelit, cerek, ala kulli bakhilin, haram surga, ala kulli bakhilin, atas orang yang pelit, wa'atin, dan berani kepada orang tua. Ya Allah, manisnya so sweet banget. Yang dapat albab gak rugi. Ala kulli bakhilin, atas setiap orang yang pelit. Artinya surga haram bagi orang yang pelit. Wa'akin, dan berani kepada orang tua. Wa nammamin, dan orang suka mengadu domba. Nah, ini hati-hati. Anta muharramun, dikatakan wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah, saya melihat surga itu, di surga, di pintunya surga ada tulisan, surga itu haram bagi orang yang pelit. Ayo anakku, kita termasuk orang yang dermawan, bukan cuma harta saja, dalam segala hal. Minimal sekali lagi, walaupun kita tidak bisa mengasihkan benda apapun, membantu orang lain, mendoakan, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akin, surga itu haram, wa akin, yang berani kepada orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Saya kalau berbicara orang tua anakku itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Bagi saya orang tua itu adalah segalanya, 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 segalanya. Kalau tanya sedang orang tua itu apa? Ya segalanya, dunia akhirat. Terus maksudnya pokoknya kalau sudah orang tua itu adalah surga dunia dan akhirat. Anakku, kalau kamu patuh ke orang tuamu, sayang kepada orang tuamu, pasti kau akan sukses dunia dan akhirat, apapun keadaanmu. Ustazah, saya tidak terlalu pintar, Ustazah. Iya,
pinter nggak wajib dong. Yang wajib itu adalah tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saya tidak kaya Ustazah, tidak ada keterangan ke orang itu harus kaya. Tapi yang namanya kita wajib patuh kepada orang tua. Orang tua pun tidak ada yang ingin menjerumuskan anaknya. Wajib patuh kepada orang tua. Wa'akin di sini haram surga. Wa'akin orang yang berani kepada orang tua. Kalau saya katakan sebesar apapun kamu, sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, kalau kamu berani kepada orang tuamu, kamu tidak akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Titik, gak pakai koma. Benar. Kalau kamu ingin bahagia di dunia dan akhirat, bahagiakanlah orang tuamu. Yang masih punya orang tua itu kaya raya. Yang masih punya ibu soke luar biasa. Karena apa? Itu adalah jimatmu, adalah ibu dan bapakmu. Itu sudah jelas. Makanya anakku yang di rumah, mumpung sekarang di rumah orang tuanya dibantu, minimal bantu nyuci, bantu kora-kora, bantu nyapu, meringankan beban orang tua. Walaupun maaf, dalam hadis ada yang mengatakan kamu dibelah menjadi 28, itu belum bisa membalas satu ngeden waktu melahirkan ibumu. Oh, kamu baru SMA disuruh beli bawang nggak mau. Mbak beli bawang, maaf bu aku besar bu, malu lu. Masya Allah, emang kamu nggak makan pakai bawang? Malu itu kalau kita melakukan dosa. Kalau saya mengatakan cowok cewek milenial, anak-anak milenial itu adalah yang berbakti kepada orang tua, ya kan? Iyalah, yang jangan kita, ayo nak bantu ibu, ayo ke pasar. Malu bu, segede misal ibu ke pasar, gengsi dong. Tapi giliran yang dari pasar paling makan lebih awal. Itu namanya kan pikirannya yang gak genah. Ada yang begitu? Ada yang gitu nggak? Yang ketawa insya Allah. Dan itu insya Allah anak soleh, sukses di dunia wal akhirat. Wanamamin yang suka mengadu domba, surga itu diharamkan. Yang ketiga itu namamin, orang yang suka mengadu domba. Gimana mengadu domba Ustazah? Saya ngomong ke A, saya ngomong ke Hironi, hoi apa? Yo, Alfian itu orangnya sehat. Disampaikan ke sama Hironi, jadi Ustazah kalau awakmu berlalalalalalala. Itu namanya namamun, sesuatu yang tidak ada diada-adakan, dan itu adalah kejelekan yang otomatis dia akan marah. Boleh nggak Ustazah kita ini bukan namamun tapi kita ngadu antara orang itu untuk kebaikan? Monggo. Ini Novian, kamu tahu nggak Ustazah rajin, luar biasa tahajudnya, duhanya, istiqomah semuanya. Oh ya, berarti mulai besok saya mau duha dan sama tahajud. Itu artinya untuk kebaikan boleh. Tapi mengadu domba itu tidak boleh. Apapun dalam bentuk apapun itu tidak boleh. Karena apa? Karena yang mendengar itu akan marah. Ketika marah akan timbul kebencian. Ketika akan timbul kebencian, maaf, kadang-kadang dalam hati itu ada kita benci, maaf, saya benci ke Albab. Itu satu kotor nempel, Khironi nempel, Syaroni nempel. Akhirnya hati ketutup, akhirnya kita tidak bisa menerima nasihat orang lain. Hati-hati, jaga hati kita. Walaupun kita dibenci orang lain, jangan khawatir. Gak usah kita ini sibuk bagaimana nilainya manusia, tapi bagaimana nilainya Allah kepada kita. Ketika kamu misal maaf sama netizen, diomelin, diceritakan, ada yang janggal, yakinlah bahwa yang membicarakan kita itu adalah di bawah kita. Maaf, contoh yang sangat real sekali. Kita pasti ngomongin tentang presiden kita Jokowi, tapi Jokowi nggak pernah, Bapak Jokowi nggak pernah menceritakan kita, ya kan? Berarti gimana? Alhamdulillah wa syukurillah. Ketika ada orang yang ngomongin kamu, yakinlah bahwa itu adalah untuk kebaikanmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Monggo. Boleh saya sambil minum nggak? Aku sama Albert nggak boleh.
bagi teman-teman online walaupun murid-murid Indonesia ini jika ingin bertanya bisa langsung disertakan di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Hamdan Hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana caranya Ustazah melaksanakan sholat apalagi di saat kita lagi di opname di rumah sakit? Kita tertidur karena suntikan obat biusnya. Itu bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Yang pertama itu sholat itu wajib. Yang pertama kita sholat dengan normal, kita berdiri. Ketika kita tidak mampu berdiri itu kita duduk. Ketika tidak mampu duduk kita itu tidur. Gak mampu tidur kita dengan isyarat. Gak mampu dengan isyarat berarti kita harus disolatin. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ini Ustazah, saya di rumah sakit, kemudian saya dikasih obat bius sehingga saya tidak bangun dari jam 11 siang sampai saya jam 5. Otomatis duhur sama asar saya itu hilang. Bagaimana saya menggantinya Ustazah? Nanti di maghrib kamu bisa kodoan. Sholat maghrib dulu, kemudian kamu dengan duhur, kodoan duhur, kemudian kodoan asar. Ustazah, saya tidak bisa wudhu karena saya tidak bisa bergerak. Sholatlah kamu itu walaupun dengan isyarat. Bisa menggerakkan mata. Kamu sudah nggak bisa miring, sudah nggak bisa gerak, minimal kamu menggerakkan mata. Tandanya kamu ketika itu adalah kamu berdiri, kamu matamu ke bawah. Ketika kamu tahiyat bagaimana? Itu dengan isyarat. Apapun selama nafas masih ada di badan, itu diwajibkan kita sholat. Jadi kita yang masih sehat oleh Allah, apalagi sekarang ini insya Allah doa-doa kita mustajabah, kita berdoa mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, kita Ramadan bisa tarawih bersama-sama, kita tadarus bersama-sama, bagaimana kita benar-benar ini kita kembali kepada normal seperti biasanya, ibadah dengan seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mas Hamdan paham. Pertanyaan selanjutnya dari Maulana Ramadan kita. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita agar bisa menumbuhkan rasa ikhlas pada diri sendiri untuk memberikan sesuatu kepada orang lain? Anakku yang Mas siapa? Maulana Ramadan. Mas Maulana Ramadan, Al-Ikhlas seperti halnya surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas itu tidak pernah ada kata-kata ikhlas. Ya kan? Ada enggak? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, enggak ada kan? Ikhlas itu sama halnya dengan surat Al-Ikhlas yang tidak pernah ada kata-kata ikhlas. Cuman bagaimana kita ini caranya ikhlas paling sendiri. Satu, kita tahu bahwa itu adalah kita ada hak dan kewajiban diri kita. Hak kita ini adalah bagaimana hak kita tidur pada waktunya, kemudian kita untuk bangun, kemudian haknya mata, haknya tangan, semuanya. Ada kewajiban kita kepada Allah, ibadah kita, sholat, kemudian semuanya itu. Kemudian bagaimana ikhlas kepada diri sendiri? Yakinlah bahwa kamu nanti di akhirat akan dituntut dengan dirimu sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan menjadi penanggung jawab. Kita ini adalah pemimpin kepada diri kita sendiri dan nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah bagaimana kita ini memperlakukan diri kita. Kita dolim enggak? Sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jam 1, jam 2, jam setengah 3. Asar masih kurang 10 menit, ternyata kurang 5 menit. Naudzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kadang-kadang meremehkan, masih nanti. Belum tentu kan, kayak seperti ini. Kita sudah rencana awal, ada UTS, ada UAS, ada ini, ada semuanya. Ketika Allah memberi ujian, semuanya yang kelas 3 itu lulus luar biasa semuanya. 3 SMP, 3 SMA, 6 SD. Artinya apa?
Ketika kita itu sadar bahwa ada kewajiban kepada diri kita, kita akan ikhlas bahwa nanti kita akan mendapatkan balasannya, mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah ketika kita itu adalah ikhlas kepada diri kita sendiri, mengamalkan, melakukan apa kewajibannya untuk diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya dari Alif Taufikur Sigagati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa mendoakan seseorang yang benci kepada kita agar orang tersebut tidak benci kepada kita lagi? Terima kasih Mas Arif. Itu ladang ibadah buat kamu Mas. Ladang ibadah buat anakku semuanya. Kita yang pertama saya katakan, kita ini berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa, ya kan? Itu sudah biasa. Karena misalnya Syaroni baik ke saya baik ke Syaroni, itu biasa. Tapi bagaimana kita baik kemudian kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu luar biasa. Apalagi mendoakan. Makanya ada doaul madlum mustajabun katanya. Kemudian anakku semuanya, ketika kamu Ustazah ada orang benci, saya mendoakan alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah, mudah-mudahan orang itu tidak benci ke saya, mudah-mudahan dikasih kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya. Kamu doakan semuanya, insya Allah. Nah itu adalah ladang ibadah sebenarnya yang tak perlu kamu pakai modal. Ketika kamu mendoakan yang orang kurang suka ke kamu, dengan ikhlasnya kamu mendoakan, insya Allah kamu dapat keberkahan fid wa dunya wal akhirah. Yang penting kamu tidak ikut benci, kamu tetap mendoakan, kamu ikhlas, yakin semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ikhlas tidak perlu diungkapkan, sama halnya dengan surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Lailatul Sumia. Oh iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Sumia. Saya mau bertanya, seperti dalam hadis yang berbunyi tersenyum di depan saudaramu itu adalah sedekah. Bagaimana kalau ada akhwat yang bercanda sedang tersenyum, sedangkan senyumnya itu tidak terlihat? Apakah akhwat itu mendapatkan pahala? Akhwat itu termasuk mendapatkan pahalanya sedekah? Terima kasih atas jawabannya Ustazah. Wassalamualaikum. Tabassamuka fi akhika shadaqatun. Kalau ada akhwat senyum dan tidak kelihatan, akhwatnya kelihatan gitu kan ya, bagaimana itu sebenarnya senyum enggak? Sebenarnya begini, tabassumuka, maksudnya tabassum di situ itu adalah oke, kita diartikan selari terlek, oke lah senyum, sedang senyum, tapi jangan lupa jangan senyum sendiri ya. Enggak ada orang, enggak ada apa-apa menolong dari pondok album jalan terus ini apa album ini semua. Nah, itu kan kadang-kadang kita seperti itu. Lah, tabassum itu adalah bagaimana kita tadi itu adalah murah hati, bagaimana kita ini tadi adalah menjadi orang yang positive thinking terus. Artinya bisa dengan arti literally tadi senyum, bisa diartikan dengan kita dengan orang bisa nyapa. Mau ke pasar, mau ke sekolah, mau apa? Atau kita misalnya diem ada akhwat, tapi kalau kamu dengan akhwat itu beda lagi. Kalau laki-laki kamu senyum itu bukan dapat pahala. Misalnya ada cowok ganteng lewat, kemudian kamu gini, hai, itu beda lagi. Ya dia. Misalnya ada cowok ganteng, hei, itu beda lagi. Tapi kalau kamu tersenyum, itu artinya tersenyum bahwa kamu itu nyapa ke orang, sopan dengan orang. Beda kan? Senyumnya sopan dengan senyumnya gede itu kan beda. Gitu ya, beda ya. Beda kan? Senyumnya sehat ya, mau ke pasar dengan itu kan beda. Seperti itu. Dapat pahala enggak kata orang akhwat yang tidak kelihatan wajahnya? Selama dia melihat orang dengan positif, pasti dapat pahala. Ketika ada orang, ketika kita benar-benar itu ikhlas, apapun itu pasti dapat pahala. Kenapa? Innallaha yaduru ma fi qulub. Kita itu Allah itu sudah tahu apa yang ada di hati kita. Kita boleh di depan kita itu pura-pura senang, pura bahagia ke orang itu, tapi di belakang benci. Itu Allah Maha tahu, insyaallah.
Jadi teruslah kita ini positive thinking. Karena apa? Karena kecantikan 80% itu adalah dari hati, dari inner beauty. Jangan lupa, secantik apapun perawatanmu, semahal apapun, kalau hatimu itu tidak ikhlas, maka cantiknya itu cuma hanya sekilas. Tapi kalau misalnya kecantikanmu itu dari hati, dari inner beauty, maka kecantikanmu itu akan meluas dan akan kholas semuanya, kena semuanya. Kenapa Bang? Ini kumat ini. Pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Al-Faruq. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang memberikan sesuatu kepada kita, namun pada suatu saat orang tersebut menuntut balasan atas kebaikannya kepada kita di masa lalu, itu bagaimana Ustazah? Terima kasih atas jawabannya. Takbir. Itu berarti hutang Mas, nggak ikhlas berarti. Itu bukan memberi dengan ikhlas, samanya dengan ini. Pemberian itu ada sodako, ada hadiah, ada bubur. Ketika kita misalnya contoh, kita ini adalah memberi di masa lalu, diminta masa akan datang. Misal contoh yang sekarang ini terjadi, orang-orang kita ini bowo 10.000, saya nikahnya Saudi saya bowo 10.000. Kemudian nanti ketika mantu, kemudian saya ini kamu saya dulu apa namanya saya dulu bawa ke kamu 10.000, kamu kok nggak bales? Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya itu dibuat hutang, maka itu menjadi hutang. Dan hati-hati. Makanya saya katakan orang yang lihat buku, tolonglah jangan begitu kasar. Orang itu punya beban nanti di akhirat yang tidak jelas. Ketika ada orang memberi, kemudian itu diminta kembali, itu berarti tidak ikhlas. Tapi sebenarnya memberi yang sebenarnya itu adalah kita memberi seperti hanya kita lupa. Makanya ketika kamu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Artinya apa? Ketika kamu sudah memberi, kamu jangan diingat-ingat lagi. Ya sudah, insya Allah Allah akan membalas dengan rezeki yang lain. Ketika kamu masih membalas, kamu itu ya, aku dulu sudah bantu kamu, sudah begini, kamu selalu nggak ingat kepada saya. Berarti kamu nggak ikhlas dan pahalamu hilang. Sudah saya jelaskan mungkin di awal pertemuan dengan saya awal itu kitab Nasuhul Ibad. Ketika ada orang membantu, ada orang bangun tidur, itu niat tidak menyakitin orang, itu sudah katanya ada yang mengatakan dosanya diampuni, bukan dosa syirik loh, yang dosa kecil maksudnya. Kemudian apabila ada orang bangun tidur niat membantu orang lain, ingin itu meringankan beban orang lain, maka dia itu pahalanya hajjan mabrurah. Ketika saya sedekah kemudian diminta lagi, ya kamu kembalikan, nggak apa-apa, anggap aja kamu sedekah sama dia, pahalamu juga kembali ke kamu. Kalau diminta lagi berarti dia tidak dapat pahala. Berarti sudah diangan-angan itu dari ini. Aku mau ngasih ini, berarti nanti tak tagih loh ya nanti. Itu sudah diangan-angan berarti. Jadi bukan niat kebaikan, tapi niat hutang budi. Pertanyaan selanjutnya dari Ainul Masada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, benarkah jika ada seorang bayi yang baru saja lahir lalu meninggal bisa membawa kedua orang tuanya ke surga? Sedangkan ada orang yang bilang bahwasanya seorang bayi yang baru saja lahir terus meninggal itu katanya Allah masih mempertimbangkan bayi tersebut pantas masuk ke surga atau tidaknya. Karena kalau mau dimasukkan ke surga pun bayi tersebut tidak memiliki amalan apapun, mau dimasukkan ke neraka pun bayi tersebut tidak memiliki dosa atau masih suci. Itu bagaimana maksudnya? Orang yang masih kecil, bayi yang masih kecil ketika meninggal, ada yang mengatakan itu itu adalah tabungannya orang tua nanti di akhirat. Nanti itu yang ngajak, yang bawa orang tuanya nanti. Kemudian ada yang bilang ini akan menjadi dayang-dayang di surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Anakku ketika ada anak kecil itu sudah meninggal sebagai tabungan orang tua itu jelas, karena dia tidak berdosa. Tapi membawa ke surga atau enggaknya itu tergantung kepada amal orang tuanya itu masing-masing. Bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita tidak berbuat baik.
Masalah di surga dan neraka, ada yang mengatakan itu anak itu adalah ada di surga dengan menjadi, ada yang mengatakan dia menjadi dayang-dayangnya surga atau apa sebagai, bukan dayang-dayang, apa namanya itu, wildan di surga itu seperti itu. Cuman anakku sekalian yang saya muliakan, orang anak itu bisa, tadi katanya nggak punya dosa. Bagaimana kita anak yang sudah dewasa, kemudian kita masuk sama Allah dikasih umur yang panjang? Ada orang tua itu masuk surga karena anak, ada yang masuk neraka karena anak. Ada sebuah hadis yang mengatakan ada seseorang orang tua itu sudah mau masuk ke surga karena orang tua itu sudah ahli ibadah, orang tua ahli tahajud, ahli sedekah semuanya. Lewat mau masuk ke surga, anaknya ada di neraka, dipanggil sama anaknya. Malaikat, itu bapak saya tidak boleh ke surga dulu, malaikat. Kenapa? Karena saya ada di neraka karena bapak saya tidak pernah mengajarkan saya sholat, bapak saya tidak pernah ngasih tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal. Beliau itu hanya sibuk dengan ibadahnya sendiri, tidak pernah mengajarkan saya tentang kebaikan. Akhirnya apa? Sama malaikat dilempar dulu ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian ada kisah, ada seseorang, ada anak sudah mau masuk ke surga, ternyata itu alumni pondok pesantren Nurul Huda. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di neraka, kemudian ini insya Allah santri bisa membawa bahagia kedua orang tuanya, surga dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kisah ini, kemudian orang tuanya ada di neraka, anaknya itu mau masuk ke surga, noleh di bawah ternyata ada bapaknya. Naudzubillah summa naudzubillah. Anaknya protes, malaikat saya tidak mau masuk ke surga. Kenapa? Bapak saya dulu juga diajak ke surga. Gak bisa, bapakmu itu ahli maksiat, bapakmu itu ahli judi, bapakmu minum minuman keras, orang tuamu bla bla semuanya melakukan dosa. Tidak malaikat, saya tidak akan masuk surga kalau saya tidak bisa ngajak bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya yang sudah memondokkan saya, bapak saya yang sudah menyekolahkan saya, sehingga saya tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal. Makanya saya minta, karena perantara orang tua, makanya saya bisa masuk surga, saya bisa melakukan apa yang diperintah Allah dan yang menjauhi larangan Allah. Insya Allah santri-santri Nurul Huda semuanya selamat fi dini wa dunya wal akhirah, bisa membawa bahagia kedua orang tuanya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baru pertanyaan selanjutnya dari Ragil Bapak Mana. Ragil nggak balik Gil. Di mana Ragil? Assalamualaikum Ustazah. Izin mau bertanya. Waalaikumsalam. Kita kan sebagai laki-laki sudah pastinya akan menjadi calon pemimpin bagi masa depan. Yes. Sedangkan seorang wanita pasti akan menjadi seorang yang akan mendampingi suksesnya dalam pria. Dalam banget. Pertanyaannya, bagaimana kriteria seorang pemimpin yang baik di masa depan, dan bagaimana caranya menjadi seorang wanita yang bisa mendampingi pria dari ke sukses. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Beta kelas berapa SMA? SMA kelas 2, berarti calonnya Beta itu kelas 6 SD. Beda 6 tahun kan? Pertanyaannya Beta ini dalam sekali. Mudah-mudahan nanti Beta dapat istri yang cantik, wajah cantik hatinya, yang bisa mendampingi sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Beta yang pertama saya sampaikan bahwa as-solihun dan as-solihat, al-qonitun dan al-qonitat, al-hafidun dan al-hafidun. Kalau kita mencari istri yang soleha, kalau kita mencari makmum yang soleha, kita mencari makmum yang baik, perbaiki dulu imamnya. Ketika kamu ingin punya istri yang cantik, lahir batin, istri yang pintar, kamu sudah pintar apa enggak? Ketika kamu cari istri saya cari istri itu yang soleha, yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun, yang benar-benar menjaga kesuciannya. Pertanyaan saya, dia sudah menjaga apa enggak?
Kita nggak bisa lah minta yang memang bukan haknya kita. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Orang baik dapat orang baik, yang soleh dapat orang soleh, yang menjaga juga akan mendapat orang yang menjaga. Cuman pertanyaannya sekarang, bagaimana saya menjadi orang pemimpin di rumah tangga? Ada pemimpin di rumah tangga, ada pemimpin di masyarakat. Yang saya inginkan kepada anakku menjadi pemimpin yang baik itu bagaimana? Berlandaskan Al-Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas. Ketika kita di rumah tangga, banyak bacalah bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya, bagaimana Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana beliau itu yang hebat, yang luar biasa, tapi beliau tetap memperlakukan istrinya dengan baik. Artinya apa anakku? Banyaklah kita itu mencari motivasi atau kita membaca siapa sih yang menjadi pedoman saya untuk menjadi pemimpin, siapa sih yang menjadi motivasi saya untuk saya memimpin nanti rumah tangga. Mudah-mudahan ketika makmum, bagaimana sudah mencari makmum yang baik. Perempuan itu adalah beko. Perempuan itu kalau dikerasin patah, kalau dibiarkan beko, tambah beko. Perempuan itu kalau berbuat salah satu kali nggak ditegur, akan terulang 2 kali. Kenapa? Karena dia merasa tidak salah, tidak ditegur. Bagaimana caranya? Biar dia tidak patah, bagaimana dan dia tidak tambah beko, itu dengan diskusi. Artinya kita tanya, ini loh, nah ini program saya, walaupun bukan OSIS ataupun apa, ini bisa rumah tangga ingin bahagia di akhirat, landasannya ini Quran hadis. Insya Allah nanti rumah tangganya akan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Karena kebahagiaan bukan cuma dari harta saja. Saya kaya, kenapa saya tidak bahagia? Sebenarnya adalah mencari istri yang qanaah, menerima keadaan suaminya hal apapun. Insya Allah. Siap-siap beta ya, ini masih lama bet, kamu masih kelas 2. Tapi insya Allah sudah persiapannya sampai segitu, itu sudah luar biasa. Sudah planningnya luar biasa, mudah-mudahan imam yang baik dan pendampingnya nanti juga makmumnya juga yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Siap dan Pertanyaan selanjutnya dari Maulana Ramadan lagi Ustaz. Iya. Mungkin Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Iya. Apakah tanda jika rezeki yang kita terima itu termasuk barokah? Atas jawabannya jadikan terima kasih. Rezeki tidak barokah. Berapa rezeki itu banyak orang itu penghasilannya banyak, tapi masih kurang. Ada orang yang penghasilannya pas-pasan tapi cukup, itu namanya barokah. Kita bersyukur apa yang kita dapatkan dari Allah, bukan dari banyaknya. Satu, ketika rezeki itu termasuk barokah, kita mendapatkan itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Oh alhamdulillah ini rezeki saya, mudah-mudahan barokah. Walaupun sedikit, yang maaf, yang misalnya naudzubillah, yang gaji 10 juta, anak sakit, harus ke dokter, harus ini, akhirnya untuk kebutuhan itu gak cukup. Tapi kita yang gaji misalnya alhamdulillah cuma 1,5 juta, anak gak sakit, sehat, lancar, makan apa aja tahu masuk, tempe masuk, semuanya masuk, pokoknya ada sambelnya, itu namanya barokah. Itu namanya barokah. Insya Allah kita itu adalah tidak merasa kurang tapi bersyukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Itu adalah keberkahan. Karena rezeki sebenarnya rezeki itu bukan cuma dari hitung banyaknya, tapi keberkahan manfaatnya kepada kita. Itu rezeki yang benar-benar barokah, rezeki yang benar-benar manfaat. Makanya kita ini jangan gaji segini nggak cukup, jangan dihitung dengan logika. Karena banyak rezeki, ada rezeki min haitsu la yahtasib, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita tidak bisa dihitung dengan logika. Kalau kita bilang logika, ini sehari anak segini, ini misalnya
habisnya 100, berarti kalau sebulan 3 juta, sedangkan penghasilannya cuma 1 juta, berarti kurang 2 juta. Itu tidak bisa, karena Allah sudah memberikan rezeki kepada kita dengan jalannya sendiri-sendiri. Kita hanya usaha. Rezeki itu bukan dari kerja kita, rezeki itu dari doa kita dan keberkahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya dari Hadi Ciloradi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. mau bertanya, misalkan kita berada di posisi yang membuat kita bingung. Kita memiliki uang, namun kita sendiri, namun kita tidak namun kita itu dalam posisi kelaparan, sedangkan dalam hati kita ingin bersedekah. Itu bagaimana Ustaz? Ya, ketika kita tidak punya uang, kita pengen ngasih, tapi kita pengen tapi kita mau ngasih nggak punya, kita sendiri juga dalam kelaparan. Saya sampaikan begini nak, ini mungkin saya pribadi pun ketika kita ingin bersedekah, kita tidak mampu memberi sedekah sendiri, bisa dengan hanya kita mencari orang lain yang mau sedekah kepada orang lain, menjadi apa perantara, itu seperti itu. Kemudian saya sudah ingin sedekah tapi saya sendiri tidak punya, doakanlah. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu dikasih rezeki oleh Allah sehingga dia itu bisa punya rezeki, bisa makan, bisa ini. Selalu saya katakan, ketika kita tidak bisa membantu dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, kita bisa membantu dengan doa kita. Dengan doa insya Allah semuanya ijabah. Tidak sekarang, besok, kalau tidak besok itu dengan lusa. Artinya yang penting kita itu selalu ingin, Allah itu maha tahu apa yang di hati kita. Artinya misalnya si A, saya tuh ingin membantu dia, tapi saya tidak berdaya. Kamu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada jalan dengan orang itu. Mungkin ada orang yang bantu nggak sengaja, atau ketemu orang, ini ada titipan sedekah, bisa nggak kamu ngasihkan? Bukan dari kamu kan, juga dari orang lain. Mungkin karena keikhlasanmu, kamu niat ingin berbagi, walaupun kamu dalam bulan pas-pasan, insya Allah itu Allah memberikan jalan. Jangan lupa saya berbagi duit di sana, ya enggak. Tetap kita ini adalah titik kepada usaha yang itu adalah doa. Mendoakan itu jangan lupa. Selalu saya katakan mendoakan. Makanya ketika ketemu dengan siapa, jangan kita berat untuk meminta doa. Doakannya. Walaupun dari guru kepada murid, mungkin kalau saya itu doanya nggak cepat diterima. Kenapa? Sudah lebih tua, dosanya lebih banyak. Mungkin dengan albab doanya sama Allah cepat ini. Kenapa? Karena masih umur muda, dosanya nggak terlalu banyak. Tahu dengan Alfian atau dengan dengan Arif atau dengan Syaroni atau dengan ini yang belum dosa, dengan anak kecil mendoakan itu langsung. Kenapa? Karena dia belum ada dosanya. Artinya kita yang tua ini sebenarnya jangan merasa pasti doa saya itu pasti mustajabah. Tidak, karena doa kita itu sudah kita dosa itu sudah banyak sekali. Doa yang mustajabah itu adalah doa orang yang ikhlas, yang benar-benar mendoakan kita. Makanya anakku semuanya jangan lupa doakan Bapak Ibu guru kita semuanya, doakan murabina kita, Rahman Nafis sekeluarga, mudah-mudahan dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa taala, guru-gurunya dikasih kesehatan, dikasih kemudahan segala urusannya. Jangan lupa doa apapun itu akan kembali kepada anakku semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena berbuat baik itu baru niat, itu sudah dikasih pahala oleh Allah. Tapi berbuat jelek, kamu sudah niat, belum kamu melakukan, itu belum dicatat oleh Allah. Kurang hebat gimana Allah? Kurang baik gimana ya Allah kepada kita? Berbuat baik baru niat sudah dicatat. Berbuat jelek kalau belum melakukan, itu belum Allah nyatat. Makanya kita ini bagaimana menjadi orang yang baik, walaupun ada orang yang ini atau apa, ya sudah. Pokoknya yang penting kamu itu baik, benar kepada Allah, benar kepada adat, insya Allah selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rizky. Assalamualaikum, izin bertanya, misalnya Waalaikumsalam. jika saya sudah beristri, istri saya itu sedang melahirkan, akan tetapi dengan proses operasi sesar. Lalu kata dokter, ditanya manakah yang harus diselamatkan, ibu atau anaknya? Nah itu bagaimana untuk pertimbangannya? Mohon penjelasan.
Ada nakal, ada itu masuk. Waktu Rizky ini siapa? Gundul Rizky, Gundul temannya Albert. Iya kelas. Iya kelas 1 SMA. Astagfirullah. Ketika kamu menikah dan kamu melahirkan, kemudian disuruh operasi, kemudian disuruh milih istri atau anakmu, semuanya harus dipilih dua-duanya istri dengan anak. Tapi kalau misalnya harus milih di antara satu, ada yang mengatakan itu dalam poin usul fikih itu ada yang mengatakan apa ada dua dua-duanya, maka diambil mana itu yang lebih mudah. Artinya apa? Kita ini bagaimana menyelamatkan ibunya, bukan kita egois, tidak, tapi itu adalah lebih, insya Allah itu. Kenapa? Kalau ibu bisa kembali, tapi kalau anak tanpa ibu bagaimana itu nantinya? Ada yang mengatakan itu ibu, tapi kalau bisa memilih, mudah-mudahan kita semuanya selamat, ibu dan anaknya, fitni wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ki, kamu sudah ada calon tadi? Ada Ustaz. Oh yes. Apa Pak? Kok Bang? Kalau ini patah hati. Selanjutnya Untuk para wali murid ataupun para pemirsa Redaksi Nurul Surabaya, karena waktu sudah hampir habis, kita bacakan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan selanjutnya dari Salman Al-Farisi. Pertanyaannya, mengapa kita hidup dan apa tujuan kita hidup? Terima kasih Ustaz. kenapa kita hidup? Sama halnya dengan pertanyaan kenapa kita makan? Lapar. Lapar. Kenapa kita lapar? Karena belum makan. Hidup kita ini untuk apa sebenarnya? Kita hidup itu ada jelas, kita ibadah kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, untuk kita ibadah kepada Allah, untuk kita melakukan yang diperintah Allah dan menjauhi untuk larangan Allah, dan mencari ridho Allah, dan mencari ridho Allah, kemudian kita ridwanihi, rahmat Allah, itu semuanya kita, semuanya lillahi ta'ala, nggak ada yang lainnya, semuanya itu adalah Allah, itu karena Allah. Itu Mas, siapa yang nanya tadi? Salman Al-Farisi. Mas, hidup ini adalah indah, hidup cuma sekali, jangan sia-siakan hidup. Hidup ini adalah untuk kita, bagaimana kita mengumpulkan amal baik kita untuk nanti menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan ujangan ataupun nasihat-nasihat dari Ustaz Nurul, dan nanti ditutup dengan doa oleh beliau. Ya, terima kasih anakku semuanya yang di rumah. Sekali lagi saya pesankan, yang pertama, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa istiqomahnya, jangan lupa membantu orang tuanya, jangan lupa bagaimana kita ini berbuat baik ke siapapun selama kita membantu. Tadi disampaikan menjadi orang yang ringan tangan, yang selalu kita meringankan beban orang lain. Kemudian yang kedua, anakku, dalam posisi seperti ini banyaklah berdoa, banyaklah kita ini berbuat baik. Yang pertama-tama anakku, saya minta, karena di sini pun para pembina semuanya mendoakan kalian, guru-guru nggak usah diminta, pasti sudah mendoakan semuanya. Cuman sama halnya saya mengistilahkan dengan lampu. Ketika lampunya semahal apapun, kalau apa namanya ini? Kalakannya lampu itu apa? Hah? Saklarnya itu tidak nyala, itu sebagus apapun lampu itu tidak akan menyala. Sama halnya dengan kita berdoa sudah luar biasa, tapi anakku juga tidak diikutkan doa juga, itu tidak akan bisa menyambung. Ayo kita yang pertama kita mendoakan, yang pertama merobina, dihadirin nafis sekeluarga, dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, akhirnya ya Allah, guru-guru kita semuanya mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, kemudian dimudahkan segala urusannya di dunia wal akhirah. Orang tua kita dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, salimah wasaidah, dimudahkan rezeki yang halal
halal yang berkah yang manfaat di dunia dan akhirah. Kita mendoakan teman-teman kita, sahabat kita, diri kita mudah-mudahan menjadi orang sukses di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal wam, ya man bi'amdi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al-bala, Allahumma adfa'na al-bala, Allahumma adfa'na al-bala ya Rahman Rahim irhamna walhamdulillahil alamin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamlim taksirana ya Allah ya Rahman Rahimin ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mu'inna. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa ta'atika amma sifatika man siwak. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi awzina nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Terima kasih anakku, mudah-mudahan 1 jam bersama kita sebagai bukti nanti kita bisa berkumpul fi jannatin naim, sebagai bukti bahwa nanti kita pernah ngaji bersama. Jangan lupa nanti ketika di akhirat anak-anakku sudah lebih dulu masuk surga, jangan lupa cari temanmu, cari guru-gurumu, cari semua orang yang kamu tahu biar sama-sama bisa masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana kafaitu bihadza in wajadtum khata'an min kalami naqdul afwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.